Selamat datang di aplikasi MyQuiz. Untuk mengakses aplikasi ini, silakan buka browser pada laptop atau komputer atau smartphone dengan mengetikkan pada alamat myquiz.jb.polinela.ac.id. Berikut ini adalah panduan tugas akhir pada aplikasi MyQuiz jurusan Ekonomi dan Bisnis untuk level user mahasiswa. Untuk demonya, username-nya adalah npm. Silahkan masukkan npm-nya. Kemudian password. Jika sudah memasukkan username dan password yang sudah benar, kemudian klik tombol login. Ini adalah tampilan halaman dashboard untuk mahasiswa. Untuk mengakses menu tugas akhir, mahasiswa harus sudah menyelesaikan PKL terlebih dahulu. Nah, di sini mahasiswa sudah menyelesaikan PKL. Di sini sudah ada informasi untuk detail PKL-nya, kemudian nilai akhir dari PKL-nya. Kemudian untuk mengakses menu di tugas akhir, di sini ada beberapa menu yang bisa diakses. Pertama adalah pengajuan judul. Nah, di pengajuan judul ada informasi yang wajib dibaca. Yang pertama adalah untuk pengajuan judul. Karena di sini saya menggunakan akun yang sudah mengajukan judul, maka untuk proses ajukan judul nanti akan ada di sebelah kanan, tombolnya. Kemudian silakan tinggal tekan ajukan judul. Nah, maksimal pengajuan judul itu hanya satu kali, kecuali judul tersebut ditolak atau direvisi. Jadi mahasiswa bisa mengajukan judul kembali. Kemudian nanti statusnya, kalau misalnya di sini statusnya pending, jadi kalau statusnya pending judul, maka itu lagi proses verifikasi, diverifikasi oleh ketua program studi. Ketika nanti statusnya diterima, maka akan muncul informasi di sini judul diterima atau judul di ACC. Nah, di sini awalnya belum ada untuk pembimbing dan penguji. Jadi nanti pembimbing 1, pembimbing 2, kemudian penguji 1 dan penguji 2 itu belum ada. Kemudian untuk selanjutnya adalah mahasiswa dapat mendownload kesepakatan. Nah, kesepakatan ini setelah di ACC oleh ketua program studi, judul tersebut sudah di ACC oleh ketua program studi, baru bisa mengklik tombol yang warna hijau di pada kolom aksi. Di sini bisa digeser ke kanan. Di sini ada tombol aksi yang berwarna hijau. Ini untuk mendownload kesepakatan bimbingan tugas akhir. Kemudian untuk merubah judul ini tidak akan merubah status dari judul atau yang ditolak atau pending. Status judul yang ditolak atau pending, yaitu dengan menekan tombol aksi yang warna biru ini. Nah, sebagai contoh, untuk kesepakatan bimbingan tugas akhir. Jadi di sini simulasinya sudah diketahui pembimbing 1 dan pembimbing kedua, kemudian sudah ada fitur dari aplikasi ini, yaitu dari ACC dari ketua program studi. Kemudian silahkan tinggal di-download oleh mahasiswa tersebut. Ini adalah formnya, nanti akan berbentuk PDF FJUR 04. Nah, di sini ada kesepakatan bimbingan tugas akhir atas nama NPM, kemudian program studi dan jurusannya. Nah, di sini nanti akan dikonsultasikan dengan pembimbing 1 dan pembimbing kedua. Pembimbing 1 itu ketua, pembimbing kedua itu adalah anggota, kemudian mahasiswa tersebut. Nah, di sini ada kesepakatan yang dilakukan pada hari apa, misalnya dengan ketuanya, kemudian dengan anggota. Nah, di sini ada sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 minggu. Nah, ini adalah kesepakatannya. Nah, ini jangan lupa nanti minta tanda tangan dengan ketua pembimbingnya, kemudian anggota atau pembimbing kedua, kemudian mahasiswa jangan lupa untuk tanda tangan sebelum minta tanda tangan pembimbing 1 dan pembimbing kedua.
Kemudian kalau misalnya ada perubahan judul, misalnya ketika bimbingan dengan pembimbing 1 ada perubahan judul, atau pembimbing kedua ada perubahan judul yang sudah dikonsultasikan, di sini sudah ada fitur atau tombol yang bisa digunakan, yaitu tombol aksi. Kemudian silakan tekan aja tombol aksi yang warna biru ini, atau seperti pensil ini. Nah, di sini bisa merubah dari judul yang mau diganti, gitu ya. Tinggal diganti apa yang mau sesuai dengan sepakatan atau berdasarkan bimbingan dengan pembimbing. Kemudian silakan klik tombol update kalau ada perubahan. Kemudian ketika kesepakatan bimbingan sudah ditandatangani oleh pembimbing 1 dan pembimbing kedua, kemudian di sini juga bisa dilihat statusnya tadi sudah diterima. Jadi status diterima tadi kan sudah bisa mendownload untuk kesepakatan tadi, dan catatan-catatan di sini sudah ada catatan. Oke, silakan bimbingan dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Ini berdasarkan verifikasi dari ketua program studi. Kalau sudah selesai dari proses ini, tahap selanjutnya adalah proses bimbingan. Nah, di sini sudah ada menu, yaitu menu bimbingan. Nah, di menu bimbingan ada informasi-informasi yang wajib dibaca supaya lebih memahami dalam penggunaan aplikasi ini. Untuk mendownload lembar konsultasi bimbingan atau FJUR 048 atau FJUR 48, silakan klik tombol yang warna merah ini. Ini untuk lembar konsultasi. Kemudian untuk melihat dosen pembimbing 1 dan 2 ada informasi di bawah sini untuk informasinya. Kemudian apabila ada perubahan judul, silahkan klik menu tugas akhir pada pengajuan judul. Jadi kalau misalnya ada perubahan judul, misal judul ini misalnya berdasarkan konsultasi atau waktu proses bimbingan, atau ada perubahan, itu masih bisa dirubah di menu pengajuan judul. Nah, kemudian di sini ada lagi bimbingan setidaknya minimal 8 kali bimbingan. Jadi bimbingan dengan pembimbing minimal 8 kali, 4 kali dengan dosen pembimbing 1 dan 4 kali dengan pembimbing dosen 2. Dan terdapat tulisan atau ACC ujian sebanyak 2 buah. Jadi dari ACC ujian dari pembimbing 1 dan pembimbing 2. Setelah menyelesaikan ujian TA, itu dapat mendownload detail konsultasi. Nah, itu yang berwarna hijau ini kalau sudah menyelesaikan ujian TA, tugas akhir. Yang poin ke-6, untuk rekomendasi ujian tugas akhir itu yang berwarna biru ini bisa diklik. Dan yang terakhir adalah untuk mendapatkan form persetujuan cetak ACC cetak dari penguji. Jadi setelah nanti ujian udah ada revisi, kemudian dapat ACC cetak dari penguji 1 dan 2, dapat dilihat pada menu revisi. Jadi bisa lihat di menu revisi ini nanti, yaitu kemudian dari pembimbing 1 dan pembimbing 2. Untuk mendownloadnya gitu ya, lihat di bagian bimbingan nanti. Nah, di sini tabel kendali bimbingan tugas akhir. Jadi ini adalah record yang sudah diisikan oleh pembimbing 1 maupun pembimbing 2. Jadi untuk mahasiswa hanya bisa melihat apa saja hasil catatan ketika bimbingan dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2. Dan di sini juga bisa melihat dari tanggal bimbingannya, materi bimbingannya, kemudian bisa menggunakan fitur pencarian search di sini. Kemudian bisa misalnya nanti kalau lebih dari 10, di sini ada 2 halaman, bisa diklik halaman kedua misalnya. Nah, di sini sudah ada informasi lengkap dari pembimbing 1 dan pembimbing 2. Jadi untuk di fitur bimbingan itu hanya melihat hasil dari bimbingan, kemudian catatan-catatan apa saja atau revisi-revisi apa saja yang sudah diinputkan oleh pembimbing 1 maupun pembimbing kedua. Nah, ini untuk demonya, misalnya untuk mendownload lembar konsultasi atau kartu bimbingan, silakan tekan yang berwarna merah ini. Nah, lagi proses untuk pendownloadan. Jadi nanti
ada file PDF. Ini adalah dari formulir form bimbingan, maka akan muncul file form bimbingan, lembar konsultasi bimbingan untuk NPM-nya, informasi NPM, kemudian nama pembimbing, tanggal pembimbingan, dan seterusnya. Ini form bimbingannya. Kemudian untuk mendownload konsultasi yang diinputkan oleh sistem, jadi yang diinputkan di sistem oleh pembimbing, itu bisa klik yang berwarna hijau ini. Ini prosesnya seperti ini. Nah, ini lembar konsultasi atau bimbingan tugas akhir. Nah, ini record dari bimbingan dari yang awal, yaitu tanggal 28 Juni sampai akhir di sini, sampai tanggal 27 Oktober. Jadi di sini sudah disahkan oleh ketua program studi, kemudian dengan pembimbingnya sudah disahkan juga. Nah, yang terakhir di sini yang bisa diklik juga yaitu rekomendasi ujian TA. Jadi ketika nanti sudah selesai bimbingan, dari bimbingan dengan pembimbing 1 maupun pembimbing 2, nanti di sini ada fitur download untuk rekomendasi ujian tugas akhir. Nah, ini silahkan tinggal di download rekomendasi ujian TA-nya. Ini rekomendasi ujian TA-nya. Jadi ada data mahasiswa tersebut dan judul TA-nya. Kemudian mahasiswa tersebut telah memenuhi persyaratan dalam mengikuti ujian tugas akhir. Kemudian sudah disahkan oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2. Setelah selesai dalam proses menu bimbingan, tahap selanjutnya adalah ada menu lagi di sini, daftar ujian. Jadi ketika sudah dapat rekomendasi ujian TA, mahasiswa tersebut mendaftar. Di sini ada daftar ujian, silahkan diklik. Nah, di sini ada fitur yang bisa diklik gitu ya. Di situ ada yang pertama adalah yang warna ungu ini, ada tombol plus, adalah daftar ujian. Jadi diklik untuk daftar ujian. Kemudian ada lagi tombol yang ungu, terus ada pensilnya, ini untuk mengajukan daftar atau misalnya ada kesalahan dalam penginputan, kemudian klik yang gambar pensil ini, edit. Kemudian yang sebelahnya yang warna hijau itu untuk melihat detail data dari yang diinputkan. Kemudian yang sebelahnya itu adalah hasil data yang atau berkas yang sudah diupload. Kemudian yang terakhir adalah artikel gitu ya, aksi untuk melihat apa file yang sudah diupload atau artikel yang diupload di sini. Kemudian sudah ada ketentuannya juga, upload filenya, nama file, ubah nama file dengan NPM masing-masing, ukuran maksimalnya diizinkan maksimal 5 MB. Jadi kalau lebih 5 MB tidak bisa untuk menguploadnya. Yang pertama untuk simulasinya ini sudah diverifikasi oleh KPS, yaitu yes di sini. Kemudian ada tombol editnya ini ya, edit data. Kalau misalnya ada kesalahan data, kita bisa mengeditnya di sini. Informasi apa saja yang bisa diedit gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah lihat detail data. Nah, ini data mahasiswa tersebut, pembimbingnya dan pengujinya sudah ada informasi di sini semuanya. Terus ruang ujiannya di mana, tanggal ujiannya gitu ya. Semua informasi ada di sini. Kemudian yang sebelahnya adalah lihat berkas TA-nya, ya, berkas TA mahasiswa tersebut. Nah, ini berkas mahasiswa yang sudah diupload. Nah, ini nanti akan tampil juga di fitur dosen ketika dosen nanti klik gitu ya di ujian gitu ya, ada laporan ini juga yang bisa dibaca nanti oleh penguji nanti laporannya. Kemudian yang sebelahnya lagi yaitu adalah file artikelnya. Nah, ini artikel. Jadi untuk
publikasi saja setelah selesai ujian. Kemudian di sini sudah ada untuk upload berkas TA-nya dulu, kemudian upload artikelnya, maka ini artikelnya yang sudah diupload juga. Ini artikel yang sudah disiapkan oleh mahasiswa, kemudian sudah diupload juga ke sistem. Nah, kemudian dicek plagiatismenya menggunakan plagiat checker. Di sini hasil similarity-nya ditemukan 13%. Jadi masih bagus gitu ya untuk similarity-nya. Jadi kalau misalnya nanti dipublikasikan itu sudah layak. Jadi kalau misalnya nanti similarity-nya ini besar sekali gitu ya, ditemukan misalnya sampai lebih dari 30% atau sampai 50%, maka itu dianggap plagiat. Jadi silahkan diperbaiki lagi untuk publikasi, karena ini publikasi yang akan dilihat gitu ya secara publik nanti gitu ya. Nah, selanjutnya kalau sudah daftar ujian, kemudian sudah mengupload juga gitu ya berkasnya dan seterusnya, di sini ada fitur lagi menu, yaitu revisi. Menu revisi ini. Nah, menu revisi itu ketika mahasiswa sudah menyelesaikan ujian tugas akhir. Jadi ketika mahasiswa sudah menyelesaikan ujian tugas akhir, kemudian di sini mahasiswa dalam proses selanjutnya adalah mengerjakan revisi atau masukan-masukan dari penguji 1 maupun penguji kedua atau ketua dan anggota di situ. Nah, di sini sama seperti tadi di bimbingan tadi, mahasiswa hanya melihat di sini catatan-catatan apa saja yang dituliskan oleh pembimbing atau penguji 1 maupun penguji 2. Catatan apa saja, apakah sudah di ACC revisi, dan revisi itu sudah di ACC revisi, dari 2 nanti ACC revisi dan ACC cetak. Kalau direvisi, tandanya itu masih tahap perbaikan. Tapi kalau sudah sampai ACC cetak, tandanya berkas atau laporan TA-nya sudah diperbolehkan untuk ke tahap selanjutnya, yaitu ACC cetak. Jadi sudah selesai untuk revisinya. Jadi nanti ada ACC cetak dari penguji 1 dan penguji 2. Sudah selesai dalam proses revisi, kemudian sudah dapat ACC cetak, tahap selanjutnya di sini ada lagi menu yang bisa digunakan oleh mahasiswa, yaitu menu download. Nah, di menu download ini adalah file-file berkas yang bisa didownload oleh mahasiswa. Pertama adalah download undangan ujian. Jadi untuk pembimbing kemudian penguji di sini bisa didownload. Ini ya, ini berkasnya. Undangan ujian tugas akhir. Jadi kita ada riwayat di sini, laporan-laporan yang bisa dilihat kapan kita ujiannya, itu bisa dilihat di sini. Misalnya di sini untuk undangan ujian tugas akhir, kapan dan waktunya sudah ada di sini. Selanjutnya rekomendasi cetak halaman pengesahan juga sudah ada di sini, bisa di-download juga. Ini rekomendasi cetak. Jadi persetujuan cetak laporan tugas akhir. Jadi kalau sudah disetujui oleh ACC cetak oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2, maka ada format laporan atau format file persetujuan cetak laporan tugas akhir seperti ini. Kalau sudah di ACC sampai di ACC sama ketua program studi, maka nanti akan muncul di sini rekomendasi cetak. Tapi kalau misalnya ini belum muncul, tandanya itu belum di ACC atau belum disahkan gitu ya oleh pembimbing 1 maupun pembimbing kedua. Kemudian yang terakhir, kalau sudah menyelesaikan semuanya, menyelesaikan semua dari proses yang tadi, dari bimbingan, kemudian daftar ujian, kemudian revisi, sudah sampai pengesahan, rekomendasi cetak, dan di sini juga ada nanti laporan yang bisa didownload oleh mahasiswa atau surat keterangan yang telah menyelesaikan tugas ujian gitu ya, menyelesaikan ujian. Nah, di sini surat
telah melaksanakan ujian atau sidang tugas akhir. Jadi informasinya sudah jelas di sini, telah menyelesaikan tugas akhir atau skripsi pada hari kapan, di ruang apa, kemudian sudah dinyatakan lulus. Itu adalah fitur-fitur yang ada di menu tugas akhir yang bisa diakses oleh mahasiswa. Mungkin itu saja untuk video panduan untuk tugas akhir pada aplikasi MyEkbis untuk level user mahasiswa. Terima kasih.